Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi. Dan sebagai faedah di pagi hari, kita akan membahas 15 tanda kalau ada pada diri kita, ketahuilah bahwa kita telah diserang oleh penyakit hasad. Apa saja 15 tanda yang kalau tanda ini ada pada seseorang berarti orang itu terkena penyakit hasad. Tentu kita tahu bahwa bahaya hasad ini luar biasa. Karena di antara dikutuknya iblis dan diturunkan dari surga ke bumi, salah satunya karena hasad. Makanya hasad itu adalah penyakit yang pertama kali di langit dan yang pertama kali juga di bumi. Adapun di langit ma'ruf hasadnya iblis kepada Adam, adapun di bumi hasadnya Qabil kepada Habil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang muqaddimah. Yang pertama kata para ulama, al-haznu bi farahil akharin. Pertama, ketika orang itu bersedih melihat kebahagiaan yang ada pada orang lain. Ketika ada saudara kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita merasa sedih. Kenapa dia yang diberikan rizki dan tidak saya? Maka kalau ada perasaan seperti ini, ketahuilah berarti dia sudah ada tanda-tanda hasad, karena tidak redha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-ghiratu wa intiqamu 'alal akharin. Mudah cemburu akan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga terkadang tertanam dendam dalam hatinya, hendak menghancurkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Dan ini alamat hasad yang tampak, karena hasad itu adalah keinginan untuk supaya kenikmatan pada orang lain itu hancur dan berpindah kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, at-tafkir bisu' lil akharin. Cara berpikirnya jelek, cara berpikirnya buruk, sehingga apapun kenikmatan yang ada pada orang lain itu bagi dia salah. Maka ini juga tanda-tanda hasad. Kemudian yang keempat, dha'fu thiqati billah. Lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah membagi-bagi rizki itu sesuai dengan kehendak dan keadilannya, maka ketahuilah bahwa dalam hatinya ada hasad. Kemudian yang kelima, al-qalaqu bi nafsihi. Orang yang hasad itu tidak akan tenang. Kenapa? Karena orang hasad itu menyimpan api dan bara api dalam hatinya. Dia tidak suka dengan orang lain, makanya hidupnya tidak akan tenang. Kemudian yang keenam, asy'ur ala dha'fi nafsi amam al-akharin. Merasa rendah diri di hadapan orang lain. Maka ini juga salah satu tanda-tanda hasad yang disebutkan para ulama. Kemudian yang nomor 7, asy'uru bil farahi bi musabil akharin.
Dia senang kalau seandainya saudaranya ditimpa musibah. Jadi kalau ditimpa musibah saudaranya, dia senang. Bukannya ikut bersedih dan juga merasa iba, tapi tidak. Dia senang kalau ada saudaranya terkena musibah. Kemudian yang nomor 8, khubsun nafsi, buruknya jiwa sehingga muncul perasaan al-bukhlu wasyuh, bakhil dan kikir. Orang hasad itu identik dengan bakhil, karena dia takut kenikmatannya hilang sehingga orang lain akan mengambilnya. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9, intisyarul fitan wat tatabbu fi auratil akharin. Biasanya orang hasad itu suka menebar fitnah. Kalau ada orang yang tidak disukai dia, maka dia akan sebarkan fitnah kepada orang itu. Bahkan akan mencari-cari aib dan aurat orang itu supaya buruk di mata manusia. Itulah orang hasad. Kemudian yang nomor 10, la yu'minu bi qadarillahi wa qada'i. Orang hasad itu hakikatnya tidak beriman dengan takdir Allah dan tidak beriman dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang hasad itu cenderung tasakhut. Hatinya tidak terima. Kenapa orang lain begini, kenapa saya tidak? Kenapa orang lain begitu, kenapa saya tidak? Maka ini ciri orang hasad. Kemudian yang nomor 11, la yubarak lil akharin fir rizqi. Kalau ada saudaranya mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mendoakan keberkahan. Harusnya kalau seandainya ada saudara kita yang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harusnya mengatakan alhamdulillah, Allah telah memberikan rizki kepada saudara kita, tapi ya Rabb, berikan rizki kepadaku yang jauh lebih baik dibandingkan dia. Harusnya seperti itu. Doakan keberkahan. Kemudian yang nomor 12, asyakwa wala yashkuru ala nikmatillahi azza wa jalla. Orang hasad itu suka mengeluh biasanya, dan dia tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 13, yamdahu nafsah ala nikmatillahi alaihi, suka memuji-muji dirinya. Kalau ada kenikmatan, dia puji kenikmatan itu. Maksudnya bukan memuji tahadus bin nikmah, tidak, tapi dalam rangka ujub. Kemudian yang nomor 14, ad-du'a alal akharina bisu, suka mendoakan keburukan kepada orang lain. Kalau ada orang lain pamannya usahanya lancar, dia pun berdoa, ya Allah hancurkan usahanya. Kalau ada orang lain diberikan ilmu, ya Allah bodohkan dia. Orang yang hasad itu doanya tidak ada yang baik, dia pasti berdoa buruk kepada orang lain. Ini yang nomor 14. Dan yang terakhir, talabur rizqi lil haram. Orang hasad itu biasanya dia tidak mempedulikan soal mencari rizki. Dia akan mencari rizki baik yang halal ataupun yang haram. Yang penting dia bisa mengungguli yang lainnya. Dan inilah 15 yang disebutkan para ulama tentang alamat hasad. Lalu bagaimana solusinya? Baik, kita akan bahas satu persatu. Saya hanya cerita secara global dulu. Yang pertama, di antara alamat hasad tadi, al-haznu bi farahil akharin. Dia merasa senang kalau merasa sedih kalau seandainya ada orang lain di atas kesenangan. Orang hasad kan begitu. Kalau ada tetangganya diberikan ilmu, diberikan harta, diberikan jabatan, maka sempit dadanya. Dia tidak yakin dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. Nabi mengatakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah membagi-bagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian, sebagaimana Allah juga membagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Jadi rizki Allah Subhanahu wa taala itu sudah dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah itu ketika memberikan rizki kepada kita, dia beri dengan seadil-adilnya. Allah sangat adil dengan rizki yang Allah berikan kepada kita.
Kalau ada orang yang mengatakan, lah kenapa si fulan kalau usaha kau lancar terus, bentang-bentang tikar terus, saya pula gulung-gulung terus, tak pernah terbentang-bentang tikar itu, masih bangkrut saja. Sebenarnya ada hikmah di balik itu, ikhwan. Di antaranya adalah terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak memberikan orang miskin itu kekayaan, itu kemaslahatan dia. Sebab ada orang-orang miskin itu kalau diberikan kekayaan dia tidak siap kaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas kalau Allah bentangkan rezekinya. Banyak orang-orang susah tadinya alim, tadinya taat, ketika diberikan kekayaan maksiat pula dia. Kenapa? Karena alat maksiatnya sudah di tangannya. Makanya semua ada hikmahnya. Kenapa orang sakit tidak disembuhkan? Boleh jadi ada hikmah di situ. Kenapa orang kaya tidak dimiskinkan? Boleh jadi kalau miskin dia bejat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah membagi-bagi rizki itu sesuai dengan kehendak dan keadilannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghiratu wa intiqam 'alal akharin. Tadi saya sebutkan orang hasad itu biasanya cemburunya besar. Kecemburuan inilah yang kemudian menanamkan sifat dendam. Akhirnya kemudian ingin balas dendam. Betapa banyak kemudian orang-orang yang tersaingi usahanya, dia datang ke dukun, dia datang ke tukang sihir, minta disihir pula. Akhirnya kemudian menyakiti orang lain karena takut tersaingi kan. Itulah orang hasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Thaha ayat 131 itu, wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zakhratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kalian tunjukkan kedua mata kalian kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengan harta itu, dan karunia Allah bagi kalian jauh lebih baik dan lebih kekal. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melihat kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain. Makanya ada kaidah yang sering saya ulang-ulang, jangan pernah melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Sebab kalau kita terus melihat ke atas, melihat kesuksesan orang, melihat harta orang, melihat pekerjaan orang, lambat laun akhirnya kita pun tertanam hasad di situ. Tapi syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang terbaik, itu yang disebut qanaah namanya. Redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang hasad itu cara berpikirnya jahat. Cara berpikirnya buruk sekali. Makanya kemudian orang hasad ini setiap hari berpikir bagaimana caranya kenikmatan orang lain itu hilang, kenikmatan orang lain itu hancur. Kalaupun tidak berpindah kepada dia tidak ada masalah. Yang penting kalau dia kaya, hancur kekayaan sama-sama miskin, gitu maksudnya. Lah ini kan cara berpikir seperti ini bagian daripada waswas syaitan. Makanya kenapa kemudian kita disuruh untuk banyak membaca suratul Falaq supaya kita tidak terkena waswas syaitan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad ketika memainkan hasad. Kenapa di sini apabila orang hasad ketika memainkan hasad? Karena kita ini punya hasad semua. Saya, Anda, tidak ada manusia yang tidak ada hasad dalam hatinya. Semua manusia itu punya hasad. Tapi hasadnya orang baik tidak memadaratkan. Yang jadi madarat itu adalah hasadnya orang jahat. Siapa yang tidak kepengen dunia, ikhwan? Kita semua punya keinginan pengen dunia. Ketika saudara kita punya mobil, kita juga pengen punya mobil. Itu hasad. Ketika ada saudara kita punya rumah, kita juga pengen punya rumah. Itu hasad. Tapi hasad seperti ini tidak membahayakan. Tetapi kalau sudah dia mainkan hasadnya, dia pandang kekayaan orang, kemudian dia berpikir dengan pikiran buruk, macam mana dia kemudian punya kekayaan, dari mana? Mulai dia terpikir itu.
Jangan-jangan punya tuyul pula dia. Mulai dia terpikir macam-macam kan. Itu waswas dari syaitan. Ya. Maka perbanyaklah ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hasidin idza hasad. Kemudian yang nomor 4, dha'fu thiqati billah. Orang yang hasad itu lemah kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah. Makanya ada istilah para ulama, thiq billahi wa ahsini dhanna bihi wa 'alliq bihi qalbaka wa tawakkal 'alaihi wa akthir min dzikrihi. Apa kata para ulama? Tanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah. Kemudian berbaik sangkalah dengan Allah. Gantungkan hatimu dan bertawakallah kepada Allah, dan sering-seringlah menyebut-nyebut nama Allah, kata ulama. Kenapa demikian? Karena orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan memiliki kepercayaan diri. Walaupun dia kaya, saya miskin, kemuliaan bukan ada pada kekayaan. Walaupun dia punya pangkat dan jabatan, saya tidak, kehormatan bukan ada pada pangkat dan jabatan. Dia yakin inna akramakum indallahi atqakum, bahwa tidak ada manusia yang paling mulia kecuali hanya bertakwa, bukan karena harta ataupun jabatan. Dia yakin dengan Allah bahwa kemuliaan itu bukan karena harta, kemuliaan bukan karena pangkat dan jabatan, tapi kemuliaan karena ketakwaan. Itulah keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah tenang hatinya. Kemudian juga yang nomor 5 tadi, al-qalaqu bi nafsi. Orang hasad itu enggak tenang hidupnya, ikhwan. Tidak akan tenang karena dibayang-bayangi melihat kekayaan orang. Macam mana dia seperti itu? Kok bisa? Kenapa saya tidak? Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Akhirnya kemudian setiap malam orang hasad, dia tidak akan bisa tidur dia, karena memikirkan kejahatan dia kepada orang lain. Makanya hendaklah kita ini banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tenang hatinya. Allah katakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, tenanglah hati kita. Kemudian yang nomor 6, asy'uru ala dha'fi nafsihi. Punya perasaan lemahnya diri kita di hadapan orang, sehingga tidak mau berjumpa dengan orang. Dan ini bahaya, ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi bahwa kelemahan orang itu bukan karena tidak punya harta. Kelemahan orang itu bukan karena tidak punya pangkat dan jabatan, bukan itu. Sebagaimana kekuatan itu bukan ada pada harta ataupun pada kekayaan, tidak. Lemah dan kuat itu bukan di situ. Tapi lemah dan kuat itu ada pada iman. Ada pada iman. Makanya iman itu disebut yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, asy'uru bi farahin bi musabil akharin. Merasa senang kalau orang lain dapat musibah. Umpamanya orang yang kita hasadi ini, dia punya harta, sekali mungkin mobilnya kecelakaan, syukur, disyukuri sama dia, alhamdulillah, mudah-mudahan ringsek sekali itu mobilnya. Umpamanya rumahnya kebakaran, alhamdulillah, mudah-mudahan habis tuh rumahnya. Orang hasad seperti itu. Umpamanya orang yang dihasadi itu seorang alim, kemudian difitnah orang, mudah-mudahan habislah dia. Oh, rupanya dia betul seperti itu. Dan seperti itu. Karena orang hasad itu sering saya katakan, ikhwan, kenapa orang bisa hasad kepada kita? Hakikatnya karena dia tidak punya apa yang ada pada diri kita. Kenapa orang hasad itu? Ini kuncinya. Sebab kalau dia tidak hasad, berarti dia punya apa yang ada pada diri kita. Ketika dia tidak punya apa yang ada pada diri kita, disitulah dia hasad kepada kita. Makanya kemudian tumbuh sifat-sifat seperti ini, di mana dia merasa senang kalau seandainya ada orang lain itu terkena musibah, orang yang dihasadinya terkena musibah, oh senang dia, alhamdulillah katanya. Padahal di antara amalan yang paling bermanfaat yang ditanyakan sahabat kepada Rasul, ayyun nas ahabbu ilallah. Rasul, manusia seperti apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga Nabi SAW ditanya lagi, wa ayyul a'mali ahabu ilallah.
dan amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun manusia yang paling dicintai adalah anfa'uhum linnas, orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Adapun amalan dicintai Allah, kata Rasul, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kita tanamkan kepada saudara kita yang muslim. Jadi harusnya kalau seandainya saudara kita terkena musibah, bukan senang kita, tapi kita datangi kemudian kita hibur dia, kita takziah kepada dia, berikan kesabaran, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma hjurni fi musibati. Katakan seperti itu. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, berdoalah, ya Allah berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Harusnya itu yang kita ucapkan kepada orang-orang yang terkena musibah. Kemudian juga yang nomor 8, khubsun nafsi. Orang hasad itu buruk jiwanya. Akhirnya kemudian dari buruk jiwa inilah tertanam sifat hasad yang melahirkan kebakhilan tadi. Makanya Nabi SAW selalu berlindung jangan sampai kita terkena penyakit bakhil. Satu hari Nabi SAW ala dha'fir riwayah tentunya, sebenarnya melemahkan hadis ini, di waktu di luar solat Nabi SAW keluar, entah kenapa kakinya dilangkahkan ke masjid. Rupanya di masjid itu ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Nabi SAW bertanya kepada Abu Umamah, kenapa anda duduk di masjid di luar waktu solat wahai Abu Umamah? Maka Abu Umamah mengatakan di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyun. Stres wahai Rasul, banyak utang. Rupanya bukan kita aja yang banyak utang, sahabat pula ada juga yang banyak utangnya. Akhirnya kemudian kata Nabi SAW, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang kalau engkau baca di pagi dan sore hari, adhaba ankal hazan wa qada anka dainak, Allah akan hilangkan kesedihanmu, stresmu, dan Allah akan lunasi hutang-hutang. Maka tentu Abu Umamah dengan cekatan mengatakan, tentu ya Rasul, ajarkanlah doa itu kepadaku. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada Abu Umamah, doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kata Nabi SAW, bacalah di pagi dan sore hari. Maka Abu Umamah bercerita, aku langgengkan doa ini setiap pagi dan juga setiap sore. Apa yang terjadi? Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wa qad dhahaba anni hammi wa qada anni daini. Dia mengatakan, Rasul, stresku sudah hilang, hutangku sudah terbayar. Lihat kandungan doanya. Di sini Nabi SAW mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, kegundahan, wal hazan, kesedihan. Gundah dengan sedih tentu berbeda. Artinya gundah ini perkara yang akan datang. Stres dia, cemana anak saya, cemana pekerjaan saya, cemana hidup saya, itu stres mikirkan yang akan datang. Tapi kalau sedih ini memikirkan yang sudah berlalu. Pekerjaannya hancur, karirnya hancur, jabatannya hancur, sudah purnawirawan, dan macam-macam, dia mikir yang lama-lama sedih akhirnya. Kemudian yang kedua, wal ajzi wal kasal, lemah dan juga malas. Apa bedanya lemah dan malas? Kalau lemah itu, kita sakit, contoh umpamanya kita sakit, pengen ke masjid, tak bisa, itu namanya lemah karena sakit, ya kan? Tapi dia bisa ke masjid tapi tak ke masjid, itu namanya malas, ya. Lah kita berlindung dari dua-duanya, dari lemah dan juga malas, ya. Kemudian wal bukhli wal jubni, orang bakhil dan penakut. Orang bakhil dan penakut. Terkadang orang bakhil itu, kenapa dia bakhil, ikhwan? Karena dia takut rizkinya berkurang, sehingga dia tidak mau sedekah. Padahal bakhil itu tidak mendatangkan rizki, dan sedekah itu tidak mengurangi rizki. Rizki kan sudah dicatat, ikhwan. Anda bakhil supaya kaya, tidak akan bertambah rizki. Rizki itu segitu-segitu saja. Mau bakhil pun segitu saja.
Sebagaimana ada sedekah pun tidak mungkin berkurang. Bahkan Rasul mengatakan mana qasa min mali sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. 3 kali Rasul mengatakan bal yazdad. Dan kita harus yakin wal jubni, dan penakut. Orang penakut ini susah dia mau sukses. Dia sudah punya modal nih, sudah punya skill, tapi mikir nih, usaha enggak jadi usaha, penakut dia, enggak akan sukses hidupnya. Ya, itulah disebut penakut. Kita berlindung dari perkara seperti ini. Wa dhala'idaini wa ghalabatir rijal, dan terkalahkan oleh hutang, ataupun karena budi baik orang sehingga kita tidak berbuat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kan ada orang yang mungkin terlalu baik dengan kita. Ketika orang yang terlalu baik dengan kita ini melakukan kesalahan, kita tak berani menegur. Kenapa? Budi baiknya sudah sampai kepada kita. Itu namanya ghalabatir rijal. Kalau dhala'idain ini ya karena banyak hutang gitu. Maka kita berlindung salah satunya minal bukhli wal jubni. Ini solusinya. Kemudian yang nomor 9, tunsyirul fitan bainal akharin wa tatabbu aurat lil akharin. Biasanya orang hasad itu suka menyebar fitnah dia, dan suka mencari-cari aurat orang, terutama orang yang dihasadi. Macam mana dia caranya hancur, sehancur-hancurnya disebar fitnah supaya dihancurkan, ataupun dicari-cari aib, jadi korek-korek aibnya supaya orang tahu, akhirnya kemudian hancur orang dihasadinya. Dan ini bahaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahuinya. Lihat bagaimana orang-orang yang menyebar fitnah Allah ancam dengan azab. Kemudian nomor 10, orang yang hasad itu hakikatnya tidak beriman dengan qada dan qadar, tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang hasad seperti yang saya katakan tadi, dia pasti akan protes dengan Allah. Ya Allah, kenapa anak orang sukses, anak saya pula tidak? Kenapa orang itu usahanya lancar terus, kenapa saya tidak? Kenapa orang itu sehat terus, kenapa saya sakit? Ya Allah, kenapa? Asyik kenapa saja. Itulah orang hasad. Dia menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya menolak takdir Allah, karena di antara syarat keimanan adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarr. Kita beriman dengan takdir, baik takdir itu baik kepada kita ataupun takdir itu tidak baik kepada kita. Kita harus beriman di antara takdir itu semua ada hikmah dan kebaikan. Dan itulah yang disebut dengan qanaah tadi. Harus redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang nomor 11 adalah tidak pernah mendoakan berkah kepada orang. Lisannya kaku. Harusnya kalau seandainya ada saudara kita beli mobil, ya, semoga Allah berkahi mobil antum. Ada saudara kita bangun rumah, semoga Allah berkahi rumah antum. Ada saudara kita punya anak cantik, cerdas, pintar, semoga anak antum menjadi anak yang soleh dan soleh. Kan seperti itu harusnya. Karena bagaimanapun kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, hakikatnya kita sedang mendoakan kebaikan pada diri sendiri. Ingat hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat akan datang kepada kita dan dikatakan walaka misl, dan seperti itulah engkau yang akan didapat. Artinya kalau kita katakan, ya Allah, semoga saudara kita ini dilancarkan rezekinya, malaikat akan datang kepada kita tuh, kamu juga dilancarkan. Gitu maksudnya. Makanya dalam ilmu parenting itu, kalau seandainya kita sudah mendidik anak kita sebaik mungkin, tetapi Allah takdirkan pula anak kita ini nakal senakal-nakalnya, belum pula berubah, lelah kita mendidik anak kita itu, cobalah kita doakan anak orang. Itu maksudnya. Doakan anak orang yang sama-sama nakalnya. Ya Allah, anak tetangga saya nakal, anak saya juga nakal gitu. Tapi perbaikilah anak orang itu, dan juga perbaiki anak saya. Nanti malaikat akan datang ketika kita katakan, ya Allah,
mudah-mudahan anak tetangga itu menjadi anak soleh dan soleh. Malaikat akan datang, anakmu juga akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Seperti itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa keberkahan kepada harta itu penting. Jadi kalau Allah takdirkan kita diberikan usaha yang lancar, maka kita katakan Masya Allah la quwata illa billah. Katakan seperti itu. Ingat kita ashabul jannatain dalam surah Al-Kahfi. Ketika ada dua orang yang berserikat, yang namanya orang berserikat itu Allah mengatakan apa? Wa inna minal khulata wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Itu saja ayatnya. Wa inna katsiran minal khulata, kebanyakan orang yang berserikat kalau bisnis itu pasti ada yang berbuat zalim salah satunya. Makanya banyak orang yang usaha itu tidak mau dia berserikat. Karena kebanyakan orang berserikat itu kalau 2-3 orang sampai 10 orang berserikat dalam sebuah usaha, pasti ada yang zalim di dalamnya itu. Itu nas Quran. Akhirnya 2 orang yang berserikat di zaman itu, di zaman Bani Israel, karena bermasalah dibagi sahamnya 50%. Subhanallah, yang satu bakhil, yang satu pula dermawan. Setelah sahamnya dibagi, yang dermawan ini semua disedekahkan hartanya. Yang bakhil pula diberikan 2 kebun. Makanya disebutkan kisah 2 kebun. Kemudian dibelikan budak-budak supaya mengelola kebunnya. Dibelikan rumah, dia pun menikah dan begitu seterusnya. Allah takdirkan rezekinya lancar. Ini yang satu ini, yang ahli sedekah tadi karena habis uang yang disedekahkan, dia ingin mencari pekerjaan daripada kepada orang lain, tentu kepada kawan syirikatnya. Boleh jadi mungkin ada niat baik mau menerima sebagai pekerja karena niatnya hanya mencari makan saja. Tapi setelah ketemu, sombong pula nih kawannya dan mengejek, mana modalmu? Kenapa tidak seperti saya, katanya. Kenapa kau tidak seperti saya? Lihat tuh kebun saya, lihat pekerja saya, lihat harta saya. Sombong pula dia. Kemudian mencaci saudaranya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Setelah dia ingin memamerkan kekayaannya, dia tidak mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Dia tidak mengucapkan kalimat itu. Itu kan kalimat keberkahan. Ketika sampai di kebunnya, datang halilintar kemudian membakar seluruh kebunnya sampai ke para-para, habis ludes. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Quran kan kisah ini. Anda bisa lihat dalam surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali yang nomor 12, bahwa orang yang punya hasad itu biasanya suka syakwa, banyak mengeluh dan tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi mengatakan kenapa si anu begini, kenapa saya, mengeluh dia salahkan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah musibah yang Allah berikan kepada kita itu bukan sebuah nikmat tapi sebuah azab. Apapun musibah yang Allah berikan, baik musibah ringan berat, dia katakan Allah sedang mengadab saya. Ini kan bahaya. Pada terkadang musibah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena kecintaan Allah kepada kita kan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, pasti Allah uji hamba itu. Kalau dia redha, Allah senang. Tapi kalau dia murka, Allah lebih murka lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 13, ciri orang hasad itu selalu memuji dirinya, memuji kekayaannya, bahwa dia lebih pintar, dia lebih kaya, dia lebih hebat, dia lebih cerdas. Atau dengan kata lain ananiyah namanya, akuisme. Nah ini bahaya orang yang hasad seperti ini. Kemudian yang nomor 14, selalu mendoakan doa buruk. Ini orang hasad, ciri orang hasad itu selalu mendoakan doa buruk kepada saudaranya. Kalau kita selalu mengatakan doa yang tidak baik, sudah hancur saja dia itu. Ngapain juga dia? Sudah binasakan saja dia ya Allah. Celakakan dia ya Allah. Bangkrutkan usahanya ya Allah. Semoga tidak dapat jabatan itu untuk dia ya Allah. Begitu terus dia mendoakan doa keburukan. Itu alamat hasad yang paling parah tuh. Sehingga yang terakhir, biasanya orang hasad, mereka akan berusaha menghalalkan segala cara, termasuk juga dalam mencari rizki. Inilah 15 alamat kalau ada pada diri kita, hati-hati, berarti kita ini punya hasad. Hasad ini ada 3 macam. Ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya perbuatan,
atau diam, tidak bicara, tidak berbuat. Contoh, ada hasad itu sifatnya kaul, ucapan, di mana ucapannya berkeinginan supaya kenikmatan orang lain itu hancur dan berpindah kepada dia. Dia ngomong seperti itu. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, hasad perbuatan. Hasad perbuatan ini yang bahaya. Biasanya kalau tidak suka dengan orang, dia sewa orang, hancurkan orang itu. Sewa preman, hancurkan orang itu. Sewa tukang sihir orang itu. Bahaya nih kalau sudah seperti ini. Atau diam saja. Diam, dia tidak ngomong, dia tidak melakukan sesuatu. Pura-pura bego saja dia. Dia tidak memberitahu kepada orang lain supaya kalau tidak diberitahu dia tidak sukses. Pamannya orang cari pekerjaan, cari lowongan, dia padahal dia tahu ada lowongan kerja tuh, nggak mau dikasih orang tuh. Memang orang itu butuh sama orang, dan ini memang skillnya punya, diam dia, takut dia berhasil. Nah, ini kan hasad juga nih. Nah, yang seperti ini bahaya, ikhwatu fillah, muliakan Allah azza wajalla. Makanya ada istilah para ulama. Ya, ada istilah para ulama, orang yang hasad itu ghammun la yanqati, musibatun la yujar alaiha, madhammatun la yuhmad alaiha, sakhatu rabbi azza wajal yughlaqu anhu babut taufiq. Orang hasad itu selalu hidupnya bingung, tidak terputus. Musibah tidak dapat pahala, celaan tidak dapat pujian, dan dia mendapatkan kemurkaan Allah dan pintu taufik tertutup bagi dia. Ada juga para ulama mengatakan bahwa orang yang hasad ini adu nikmatillah. Hakikatnya orang yang hasad itu adalah musuh bagi nikmat Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang hasad itu tampak pada 5 perkara. Annahu abghadu kulli nikmatin dhaharat ala ghairi. Dia paling murka kalau ada kenikmatan ada pada orang, marah dia. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu sakhitun li qismati rabbih. Dia marah akan pemberian Allah, tidak suka kalau Allah memberikan itu. Kan suka-suka Allah memberi orang. Dia pula yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan kau kasih, kenapa kau kasih dia? Masa dia murka sama Allah coba. Kemudian yang ketiga, annahu dhadullahi bi fi'lihi. Dia sedang melawan Allah dengan perbuatannya, karena dia tidak yakin dengan Allah. Kemudian yang keempat, annahu khadalul awliyaillah. Orang yang hasad itu selalu merendahkan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang nomor 5 yang paling bahaya orang hasad itu, annahu a'ana aduwahu iblis. Dia sudah menolong musuhnya iblis, karena hasad itu warisan iblis. Kalau kita hasad berarti kita menolong musuh kita sendiri, iblis. Bahkan ulama mengatakan annal iman ya'muru sahibahu bitaslim. Iman itu memerintahkan pelakunya untuk senantiasa berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya orang hasad, maka hatinya memerintahkan untuk supaya menolak apapun putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya orang hasad ini. Makanya ada 4 perkara yang harus kita lakukan. Pertama, jauhi orang yang hasad. Jauhi orang yang hasad. Masalahnya kita tidak tahu yang hasad itu mana. Antum nih rumah depan belakang yang hasad dengan kita itu kan tidak tahu yang mana satu. Orang hasad itu kayak setan nih kawan, nggak bisa dilihat. Kadang-kadang nampak baik sama kita, dia pula orang yang hasad dengan kita. Makanya dari sini, karena orang yang hasad itu terkadang tidak tampak oleh mata, berarti tidak ada yang bisa melawan orang hasad kecuali Allah. Minta pertolongan kepada Allah, perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah yang akan melawannya. Ini yang pertama. Yang kedua, qada'ul hawaij bisirri wal kitman. Kalau kita ini punya pekerjaan yang bagus, punya kekayaan yang banyak, punya penghasilan, jangan diceritakan. Jangan diceritakan kepada orang. Ketika kita diceritakan kepada orang, orang lain terangsang, akhirnya hasad dengan kita. Orang bego kok bisa kaya? Mulai dia. Tak sekolahnya kok dia bisa kayak gitu tuh. Akhirnya macam-macam cara berpikirnya. Itulah buruknya orang hasad itu.
Ya. Kemudian juga makanya dalam sebuah athar dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ista'inu ala qadha'i hawaijikum bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsudun, kata Rasul. Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah tentunya ketika kita ini melakukan hajat kita, pekerjaan kita dengan cara sembunyikan. Kenapa? Karena setiap orang yang diberikan nikmat itu pasti ada orang yang hasad kepadanya. Setiap orang diberikan nikmat ada orang yang hasad. Maka sembunyikan itu. Kemudian yang nomor 3, al-muwadhabatu al-adhkaris sabahi wal masa. Biasakan zikir pagi petang, karena itu adalah salah satu hisnu al-muslim, menjaga seorang muslim dari musuh-musuhnya, baik syaitan ataupun orang yang hasad. Dan yang terakhir, al-isti'adzatu min syarri hasid. Berlindunglah kepada dari keburukan setiap orang yang hasad. Dan ingat, kalau hasad sampai kepada tingkat ain, ingat, hasad itu bisa sampai ke tingkat ain. Ain itu sihir mata. Terkadang orang itu bisa tersihir oleh mata orang hasad, bisa sampai setruk. Jadi kalau ada orang setruk, itu semata-mata bukan penyakit. Ya, mungkin salah satunya karena penyakit juga. Tapi salah satu penyebab orang bisa setruk, bisa sakit tebaring itu karena penyakit ain yang ditimbulkan orang hasad. Makanya kata Nabi SAW, cara menyembuhkannya adalah ambil air wudu, kemudian wudukan dia. Setelah wudu, kemudian air bekas wudunya itu diletakkan di semua badan dia, dioleskan tadi sekitar ketiak, di sekitar sendi-sendi, ya, supaya dengan itu terlepas hasadnya. Jadi tidak semua orang sakit parah itu karena sebuah penyakit, bisa saja karena terserang sihir. Ya, bisa dengan cara seperti itu, mungkin dengan cara ruqyah. Makanya Nabi SAW itu selalu berlindung dari penyakit ain, karena kebanyakan orang itu mati karena ain, bukan karena mati penyakit. Penyakit ini sebabnya, tapi yang utama adalah ainnya. Terkadang begini ikhwan, pamannya nih, antum buat acara di rumah, tamu banyak, ya. Ketika banyak tamu, kita bisa cengenges-cengenges kan, bisa senyum-senyum, bercanda. Tapi ketika satu-satu tamu itu hilang, tiba-tiba kita bisa bertengkar dengan istri, kita bisa marah dengan anak, kita bisa bertengkar dengan orang tua. Loh, ketika ada acara nggak ada masalah. Boleh jadi di antara semua undangan yang kita undang itu salah satunya ada orang hasad. Makanya kenapa kalau kita buat acara besar itu, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang hasad masuk dalam acara kita. Ini diantara anjuran para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.